Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Was Podcast. So, hello everyone. Back with me, Septi Setia Rahayu. Saya dari program pendidikan bahasa Inggris Universitas Setia Budi Rangkas Bitung. So, hari ini kita akan berbagi pengalaman dan cerita tentang seputar dunia kampus. Dan bisa dilihat bahwa di hadapan saya sudah kedatangan tamu spesial yang sangat amat cantik dan luar biasa ya Bu ya. Spesial ya. Ibu Eka, selamat datang di Was Podcast Ibu ya. Dan bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, pagi yang cerah dan ditemani dengan moderator yang super cantik. Amin, Masya Allah ya Bu ya. Lalu Ibu bisa perkenalkan nih ke penonton setia Was Podcast, siapa sih Ibu Eka ini? Oke. Halo Was ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Eka Nurul Mu'alimah. Kini saya ada di Universitas Setia Budi Rangkas Bitung, tepatnya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, Ibu ini merupakan ketua prodi jurusan bahasa Indonesia ya Bu? Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong Bu, sebagai ketua prodi nih bisa dijelaskan nggak sih ke kita apa sih dan bagaimana jurusan bahasa Indonesia itu? Oh iya, jadi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia mungkin dari kata-katanya sudah jelas ya. Ini mengacu tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi di kita ada 3 bidang bahasa, bidang sastra, dan bidang kependidikan. Nah, jadi jika teman-teman dari Lebak silakan jika berminat tentang kebudayaan, seni itu ada di kita. Lalu ada beasiswa nggak sih Bu jika kita ingin mendaftar di jurusan bahasa Indonesia? Insya Allah kita membantu untuk program KIP gitu ya khususnya gitu, dan ke depan Insya Allah kita ada beasiswa untuk orang-orang yang berprestasi. Masya Allah, ingat ya teman-teman, ada tuh katanya. Jadi ayo daftar, jangan lupa masuk ke sini ya Bu ya. Harus di Universitas Setia Budi Rangkas Bitung. Iya, lalu Bu, jenjang karir setelah kita lulus dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia di sini tuh seperti apa sih Bu? Nah, teman-teman khususnya di Kota Rangkas Bitung, jadi khusus di pendidikan bahasa Indonesia gitu ya. Ini bukan hanya di dunia pendidikan atau mengajar bahasa Indonesia saja. Jadi lulusan kita ada yang sudah menjadi dia menjadi di Radar Banten gitu ya, atau sebagai jurnalistik, ada juga yang sudah mengajar di kewirausahaan gitu, bahkan gitu ini yang jadi di kita gitu ada salah satu mahasiswa kita lulusan dari bahasa dan sastra Indonesia itu menjadi dosen yang ada di Jepang gitu. Wah, Masya Allah. Dan konon katanya akan diangkat menjadi profesor di Jepang. Wah, nah, itu dari lulusan kita loh, dari Universitas Setia Budi Rangkas Bitung. Sekarang beliau masih menetap di Jepang berarti ya Bu? Betul, beliau ada di Jepang gitu. Dan kita masih berkomunikasi. Wah, keren banget ya Bu ya. Jadi nggak hanya pendidikan, biasanya kan orang-orang taunya kalau misalkan sekolah di pendidikan nih nanti pasti bakal jadi guru aja gitu ya Bu ya. Karena kadang kan banyak juga ya Bu ya, berarti nggak selain guru gitu ya. Betul, jadi tidak hanya sebatas guru, bisa jadi sastrawan dari kita banyak gitu. Jadi jurnalis juga kita bisa gitu. Keren sih Bu ya. Itu kebetulan angkatan berapa ya Bu ya yang di Jepang itu? Nah, yang di Jepang kalau tidak salah ya begitu itu angkatan 4 atau 5 gitu. Beliau lulusan di kita di angkatan 4 atau 5. Beliau terus dia langsung melanjutkan studinya langsung di luar gitu. Nah, sekarang diangkat menjadi dosen di luar di Jepang. Luar biasa ya Bu ya. Nanti insya Allah Bu, nanti saya menyusul ya Bu, doakan. Harus. Nah, karena memang di mata kuliah kita ya, mungkin di bahasa Inggris atau mungkin di bahasa Indonesia ada salah satu mata kuliah mungkin itu menjuru ke sana, yaitu mata kuliah BIPA ya, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Wah, keren ya Bu ya. Lalu kenapa sih Bu, kenapa kita harus masuk dan berkuliah di Universitas Setia Budi Rangkas Bitung, terus juga harus di jurusan bahasa Indonesia? Nah, teman-teman gitu ya, kita khususnya dari Kota Lebak ya, jangan jauh-jauh kuliah gitu. Yang penting potensi teman-teman di sini akan diasah, khususnya di Setia Budi Rangkas Bitung dan di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Tadi di sini ada
sastra begitu. Di sana teman-teman gitu bisa ikut di dunia kebudayaan dan sastra. Dan ini juga di kita nggak tanggung-tanggung, kita sastra sudah mainnya bukan main nasional tetapi main di luar gitu. Kemarin kita sudah melaksanakan di Malaysia dan rencananya ke depan kita ada rencana untuk ke Thailand untuk sastra dan kebudayaan. Wah, keren sih Bu ya. Terus itu yang kemarin ke Malaysia itu tentang apa itu Bu? Nah, jadi itu silang budaya. Jadi silang budaya antar khusus di Lebak ya, karena di Lebak ini sangat potensi sekali. Ternyata budaya-budaya Lebak bisa diangkat untuk dikarya senikan dan itu bisa disilang budayakan dengan budaya yang ada di khususnya kemarin ya di Malaysia gitu. Dan rencana kita mau ke Thailand, mau ikut? Waduh, boleh Bu. Itu ke Thailand kira-kira kapan itu Bu? Rencana sih kita sedang progres dengan orang-orang Thailand. Semoga di tahun ini atau tahun ini bisa terlaksana lah. Kalau kemarin itu kan ke Malaysia ya Bu ya, ada kendala nggak sih Bu dari segi bahasa atau apa gitu? Nah, ini kalau kita ngomongin bahasa ini bidang saya nih gitu ya. Iya Bu. Kalau bahasa Malaysia dengan bahasa di Indonesia kan memang tidak jauh beda gitu. Hanya mungkin ada pemaknaan yang sedikit mungkin kita contoh gitu ya. Kalau di kita di sini kendaraan, di sana manggilnya kereta gitu ya. Nah, itu juga menjadi interpretasi yang berbeda. Nah, itu juga bisa dikaji di kita loh gitu ya untuk dalam dunia penelitian gitu. Tidak masalah untuk bahasa di Malaysia. Soalnya bahasa Indonesia sama Malaysia itu nggak jauh-jauh beda ya Bu ya. Iya. Satu rumpun ya. Iya betul. Kalau saya sih Malaysia tuh Bu kayaknya udah alumni Bu, alumni tadi Kak Mesra. Upin Ipin jadi ya Bu ya. Iya. Aduh. Terus itu kalau ke Thailand kan pasti lebih beda ya Bu ya. Kalau Malaysia kan masih kayak tahu lah kita ya bahasanya gitu. Kalau ke Thailand itu bagaimana itu Bu? Terkait apa ini ke Thailand? Bahasa juga. Oke, kalau terkait bahasa mungkin kalau Thailand beda rumpun ya. Kalau dengan Malaysia kita masih satu rumpun gitu ya, Melayu. Dengan Thailand mungkin agak sedikit memang agak sedikit susah gitu ya. Mungkin ini saya perlu juga harus menggait dari tim bahasa Inggris begitu ya. Itu untuk melaksanakan program ini. Tapi untuk sampai saat ini delegasi dari Thailand gitu ya ternyata memang bisa menguasai bahasa Indonesia sampai saat ini ya begitu. Tapi mungkin untuk ke depan kita juga butuh dari orang-orang bahasa Inggris. Karena jargonnya di bahasa Indonesia itu lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Wah, Masya Allah, keren sekali ya Bu ya. Itu rencananya tahun kapan Bu? Bisa di tahun depan atau tahun ya kita sih baru berencana kita inginnya itu di akhir tahun ini kita bisa merealisasikan silang budaya dengan Thailand. Waktu ke Malaysia itu Ibu ikut mendampingi apa bagaimana Bu? Oh ya, saya dari tim belakang gitu ya untuk mensupport anak-anak bagaimana caranya mereka bisa bertukaran gitu antara budaya di Malaysia dengan di Indonesia itu. Masya Allah. Itu ada berapa mahasiswa itu Bu yang ikut ke sana Bu? Ada 7 mahasiswa. 7 mahasiswa. Dari semester berapa aja itu? Semester kita campur ya, ada yang semester 6 dan semester 4. Wah, keren ya Bu ya. Jadi ayo teman-teman masuk di Setiabudi Rangkas Bitung. Khususnya di jurusan Bahasa Indonesia, ya Bu ya. Lalu Bu, kalau semisal mereka nih yang lihat pasti kan bertanya-tanya gimana sih dan prosesnya tuh seperti apa dan apa yang dibutuhkan kalau semisal mau daftar ke Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dan khususnya di jurusan Bahasa Indonesia Bu. Ya, sebenarnya niat utama itu adalah niat ya. Iya. Jadi teman-teman harus punya niatnya adalah ya saya pengen kuliah gitu. Ketika sudah niat, ayo daftar di Setiabudi Rangkas Bitung, lalu bisa buka websitenya Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dan di situ ada kolom pendaftaran gitu. Silakan daftar di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Betul, nanti dan linknya bisa bahasa Inggris ya. Betul. Nanti linknya bakal ditaruh di deskripsi ya teman-teman. Lalu Bu, gimana sih cara meyakinkan mereka gitu? Bukan biasanya kan tadi seperti Ibu bilang ya, yang orang Lebak, ayo jangan jauh-jauh ke sini aja, ada universitas yang luar biasa gitu ya Bu ya. Kita bahkan tadi Ibu sudah bilang ada yang udah sampai ke Malaysia dan nanti soon ya teman-teman katanya mau ke Thailand tuh.
Jadi gimana sih Bu, biar mereka nggak apa sih katanya takut, masa dilebak-lebak lagi mau cari keluar deh katanya, gimana itu? Nah, tadi saya katakan ini nggak usah keluar-keluar. Kita sudah mumpuni dengan berbagai macam fasilitas di kita gitu, dan semoga ke depan gitu ini juga bisa mumpuni untuk jenjang karir teman-teman ke depan gitu. Nah, kita di program studi pendidikan bahasa Indonesia ada lab bahasa, dan di sini lab bahasa di dalamnya gitu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Terus ada lagi kita juga ada theater gate gitu, yang tadi yang saya katakan ini khusus teman-teman yang pecinta sastra atau dunia-dunia kebudayaan, silakan ikut di theater gate gitu ya, untuk penunjang keilmuan nanti teman-teman di sana. Kalau ngomong-ngomong ya Bu ya, saya sebenarnya pernah masuk theater gates Bu. Oh, pernah masuk tari saya Bu. Terus cuman kan karena ada kendala ya Bu ya, jadi nggak dilanjutin gitu. Wah, sayang sekali. Soalnya dari SMP sampai SMA gitu ya Bu, suka ikut-ikut tari gitu. Terus kemarin lihat yang promosi gitu ya Bu ya, di theater gates kan bagus banget ya teman-teman. Ada dari musiknya ya Bu ya, terus dari tarinya juga. Jadi kan saya agak wah gitu, kayak keren banget gitu ya Bu ya, makanya ikut kemarin malah ada kendala gitu, terus nggak dilanjutin deh. Sayang ya, Iya. padahal bisa, siapa tahu ke depan kalau ada di theater gate ya kita bisa narik untuk ke Thailand. Wah, Masya Allah, nanti doain ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, sangat menarik bukan? Jadi ayo buat kalian yang punya saudara ataupun ada anaknya di sini ya Bu ya, bisa daftar ke kampus Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dan khususnya di jurusan Prodi Bahasa Indonesia. Dan selain itu masih banyak juga prodi lainnya juga loh. Nanti untuk info selanjutnya nanti kita taruh linknya di bawah ya. Baik Ibu, terima kasih untuk Ibu Eka sudah menyempatkan waktunya hadir ke Was Podcast. Saya Septi Setia Rahayu pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.